Selamat datang ke Bali. Kita semua pernah ngalamin kan? Pasti pernah lah. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba hening, Iya. terus otak rasanya kosong gitu. Bingung, aduh ngomong apa lagi ya? Iya, momen canggung yang pengen dihindari banget. Nah, hari ini kita mau coba bedah beberapa ide nih dari buku How to Talk to Anyone. Tujuannya ya biar kita nggak kejebak lagi di situasi gitu. Oke, biar obrolan lancar terus ya. Betul. Biar ada semacam senjata praktis lah. Siap ya? Jadi salah satu poin awalnya itu pentingnya punya amunisi percakapan. Amunisi ya? Maksudnya gimana tuh? Bukan berarti harus jadi paling tahu segalanya, tapi lebih ke siap aja gitu, punya strategi kalau obrolan mulai melambat. Oke. Paham. Nah, teknik pertama nih, namanya parroting atau membeo. Agak lucu kedengarannya. Membeo. Ya, idenya simple banget. Cuma ngulang satu atau dua kata terakhir yang diucapin lawan bicara. Tapi nadanya nanya gitu. Oh, contohnya? Misal dia bilang, pokoknya liburan kemarin seru banget. Nah, kita bisa nyahut, seru banget gitu. Cuma gitu aja? Iya, seringkali itu cukup buat mancing dia cerita lebih lanjut. Kita jadi ada waktu buat mikir, atau ya udah dengerin aja dulu. Oh, menarik sih itu. Secara psikologis, ini kayaknya ngasih sinyal ya. Lanjut dong ceritanya. Betul. Jadi nunjukin kita nyimak, tapi tanpa tekanan harus langsung kasih respons brilian gitu kan? Tepat. Nggak perlu langsung mikir keras. Dan ngasih jeda alami juga. Iya ya, bikin nyaman lawan bicara juga mungkin ya, merasa didengerin. Itu intinya. Fokusnya ke mendengarkan. Nah, kalau tadi kan lebih ke satu lawan satu ya. Ada lagi nih buat situasi grup. Namanya encore. Encore? Kayak minta tambahan di konser gitu. Iya, mirip. Jadi, kalau ada temen yang punya cerita seru, yang udah pernah dia ceritain sebelumnya, Oke. pas lagi ngobrol di grup, kita bisa minta dia cerita lagi. Bilang aja, coba ceritain lagi dong pengalaman kamu waktu... Wah, ini cerdas juga. Jadi ngisi waktu sekaligus bikin teman kita itu senang ya ceritanya dihargai. Iya kan? Kita jadi kayak kurator momen seru di grup itu. Tapi perlu hati-hati juga mungkin ya. Jangan sampai malah kesannya kita ngambil alih panggung buat dia terus, yang lain jadi penonton aja. Nah, itu poin bagus. Mungkin kuncinya di timing ya, sama mastiin semua tetap ngerasa terlibat. Betul, harus pas momennya. Oke, geser dikit nih. Dari teknik yang reaktif, sekarang ke yang lebih proaktif. Persiapan sebelum acara. Maksudnya gimana tuh? Riset dulu? Semacam itu. Buku ini nyaranin, sebelum ke pesta atau pertemuan, coba deh cek berita terbaru bentar. Oh, isu-isu terkini gitu ya? Iya, peristiwa dunia kek, penemuan baru, atau bahkan ya tren pasar saham kalau memang nyambung sama acaranya. Jadi punya topik hangat buat modal ngobrol ya? Betul. Biar relevan sama konteks. Betul. Jadi kayak pancingan obrolan gitu. Biar gampang masuk ke obrolan sama orang baru, atau biar obrolan lama nggak mati gaya. Masuk akal sih. Ini nunjukin kita update sama dunia luar juga kan. Tapi ya itu tadi, pilih topik yang aman ya. Nah, iya. Jangan sampai baru kenal udah debat soal politik misalnya. Bisa bubar acaranya. Terus nih, soal pertanyaan standar banget. Kerja di mana? Atau apa kerjaannya? Ini nih sering banget. Jawabnya gimana biar nggak datar? Sarannya, jangan jawab satu kata tok. Kasih sedikit nutshell resume. Nutshell resume. Apa tuh? Ringkasan singkat gitu tapi yang menarik. Mungkin fokus ke manfaat kerjaan kita buat orang lain. Oh, contohnya. Bukan cuma saya guru. Iya, tapi mungkin saya bantu anak-anak nemuin potensi mereka. Atau saya bantu orang nemuin gaya rambut yang cocok buat wajah mereka. Oke. Jadi ngasih kaitan ya, biar orang bisa nanya lebih lanjut atau nyambungin ke pengalamannya dia. Tepat. Jadi nggak cuma jawaban mati, bikin interaksi lebih hidup. Sip. Mengubah jawaban standar jadi pembuka obrolan ya. Bener. Nah, ada lagi ide yang agak unik nih. Scramble terapi. Scramble. Diacak gitu, terapi. Gimana tuh? Idenya, coba sesuatu yang bener-bener baru. Paling nggak sebulan sekali lah. Sesuatu yang baru? Kayak gimana? Bisa ikut seminar aneh, coba olahraga baru yang belum pernah, datang ke pameran yang topiknya kita nggak ngerti sama sekali. Wah, tujuannya apa tuh? Tujuannya, sekali nyoba aja itu seringkali udah cukup ngasih kita pemahaman dasar lah, 80% soal jargon atau isu-isu di bidang itu. Jadi kalau nanti ada yang ngobrolin itu, kita nggak blank banget. Oh, jadi memperluas wawasan dan bank topik kita ya, sekaligus nambah pengalaman hidup juga. Iya, dua-duanya dapat. Jadi lebih gampang nyambung sama macam-macam orang, lebih adaptif gitu.
Menarik, menarik. Jadi nggak cuma soal teknik ngobrol, tapi juga memperkaya diri ya? Betul. Nah, terakhir nih, kalau udah benar-benar mentok di acara, semua cara udah dicoba dan bingung mau ngapain lagi. Oke, jurus pamungkas nih. Bisa dibilang gitu. Namanya huzat. Huzat, siapa itu? Haha, iya persis. Tinggal deketin tuan rumah aja terus tanya, orang yang di sebelah sana itu kayaknya menarik deh. Boleh tahu nggak dia siapa? Oh, minta info gitu ya? Iya, bisa minta dikenalin langsung, atau ya minimal dapat info dasar lah, kerjaannya apa, hobinya apa. Jadi ada modal buat nyamperin sendiri. Jadi manfaatin tuan rumah sebagai jembatan ya? Cukup praktis sih. Iya kan? Nah, jadi kalau kita lihat semua ini, Benang merahnya apa nih kira-kira dari semua teknik tadi? intinya, semua teknik ini kan alat bantu ya. Bukan topeng buat nutupin gugup, tapi cara buat memfasilitasi koneksi aja. Setuju. Jadi ngatasin bingung mau ngomong apa lagi, itu sebenarnya bukan soal nemuin kata paling cerdas ya? Kayaknya bukan itu fokus utamanya. Tapi lebih ke gimana caranya jaga aliran obrolan, nunjukin minat, terus bikin orang lain nyaman buat terus cerita. Nah, itu dia. Membuat orang lain merasa nyaman buat berbagi. Jadi alat-alat ini ya sekedar alat, bukan inti dari komunikasinya. Betul. Dari semua ini, ada nggak yang kira-kira paling gampang atau paling pengen Anda coba nih? Mungkin yang parroting itu ya. Kayaknya simple dan bisa langsung dipraktekin di obrolan sehari-hari. Iya ya, nggak perlu persiapan khusus. Atau mungkin nyiapin nutshell resume, biar kalau ditanya kerjaan, jawabannya lebih menarik. Itu juga bagus. Tapi ini jadi mikir ya, mungkin ada satu hal yang lebih mendasar lagi. Apa tuh? Gimana kalau fokus utama kita pas ngobrol itu bukan mikirin apa ya yang harus diomongin selanjutnya? Terus fokusnya kemana? Fokusnya ke gimana caranya biar lawan bicara kita itu ngerasa benar-benar didengerin, dipahamin, dihargai. Jadi geser fokus dari diri sendiri ke lawan bicara ya? Iya, mungkin aja jawaban buat harus bilang apa lagi itu bakal muncul lebih alami dari situ. Nggak perlu terlalu ngandelin teknik. Wah, itu dalam sih. Sesuatu buat direnungin ya. Iya, sesuatu buat Anda renungkan juga di rumah.